Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya berasal dari Universitas Tadulako. Saya juga berasal dari kelas komunikasi antar budaya yang diampu oleh Kabias. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab kuis yang diberikan oleh Kabias. Pertanyaan pertamanya yaitu menjelaskan satu konsep ataupun teori yang sudah kita pelajari selama satu semester di mata kuliah komunikasi antar budaya. Baik, konsep yang akan saya jelaskan mengenai bahasa dan budaya. Bahasa merupakan inti interaksi manusia. Bahasa memungkinkan kita untuk bertukar pandangan abstrak, dan melalui bahasalah kita belajar nilai dan perilaku budaya kita. Dan pengertian bahasa sendiri ialah sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti hubungan antara simbol yang dipilih dan arti yang disepakati. Sebagai gambaran, lihatlah simbol bervariasi yang digunakan oleh budaya berbeda untuk mengidentifikasi istilah hewan peliharaan, yaitu kucing. Di Finlandia sendiri mereka menggunakan kata kisa, dan namun bangsa Jepang menggunakan kata neko, dan penutur bahasa Tagalog dari Filipina menggunakan kata gato. Seperti yang kita lihat, tidak ada satu kata pun yang memiliki hubungan dengan ciri-ciri kucing. Kata-kata tersebut adalah simbol yang berubah-ubah yang digunakan kelompok bahasa untuk memanggil kucing. Kemudian yaitu ada peranan sosial budaya dan bahasa. Yang pertama yaitu pertukaran informasi. Pertukaran informasi juga berperan penting dalam komunikasi, yaitu secara langsung, menyatakan atau bertukar pemikiran atau pandangan mengenai orang lain. Misalnya bahasa memungkinkan kita secara verbal menyatakan emosi yang ada dalam diri kita. Kemudian ada bahasa dan identitas. Bahasa bagaimanapun berperan besar dalam bentuk dan menyatakan identitas lebih dari yang kita bayangkan. Bahasa juga dapat digunakan untuk membentuk identitas nasional yang baru. Identitas etnis juga berasal sebagian dari bahasa Black English Vernacular atau RIV, membentuk dan memperkuat rasa identitas di antara masyarakat Afrika dan Amerika. Dialek dan aksen juga dapat menjadi bagian dari identitas seseorang. Kemudian penggunaan bahasa juga berperan untuk mengatur orang dalam kelompok sesuai faktor seperti usia, jenis kelamin, dan bahkan level sosial ekonomi. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai pernikahan antar budaya. Pernikahan antar budaya sendiri sedang meningkat di seluruh dunia. Banyak masalah yang diasosiasikan dengan pernikahan. Namun ketika dua orang dari dua budaya yang berbeda menikah, maka masalah yang mungkin timbul pun bertambah banyak. Mungkin beberapa masalah yang akan timbul seperti makanan apa yang harus dimakan, di mana tinggal, atau liburan apa yang perlu dirayakan. Salah satu keputusan yang perlu diambil adalah bahasa apa yang akan digunakan dalam pasangan tersebut dalam berkomunikasi. Kecuali keduanya sudah fasih dalam bahasa asli pasangannya sendiri, keputusan ini menimbulkan masalah yang berhubungan dengan identitas dan kekuasaan, juga komunikasi sehari-hari yang rumit. Masalah linguistik lainnya dalam perkawinan berpusat pada keputusan mengenai bahasa apa yang akan digunakan dalam membesarkan anak-anaknya. Jika hanya satu bahasa orang tua yang dipakai, maka budayanya juga harus diajarkan. Dalam banyak pernikahan, masalah ini dipecahkan dengan menggunakan strategi, yaitu satu orang tua, satu bahasa. Hal ini melibatkan masing-masing orang tua berbicara dalam bahasa aslinya yang dipilih kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak dibesarkan dalam dua bahasa menjadi dui bahasa, dan budaya kedua orang tuanya dikenal dan diajarkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu menceritakan permasalahan komunikasi yang pernah kita hadapi karena adanya permasalahan antar budaya, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Oke, baik. Permasalahan komunikasi yang pernah saya alami dan itu berhubungan dengan budaya. Kejadian itu terjadi pada saat saya masih duduk di bangku sekolah, dan sebelum saya jelaskan mengenai permasalahan tersebut, perlu teman-teman ketahui
bahwa sekolah saya terdapat beberapa suku yang mendiami. Dan suku yang mendominasi di sekolah saya ialah suku Hindu atau biasa kita sebut dengan orang Bali. Nah, lanjut pada cerita mengenai kejadian saya. Waktu saya sekolah pada saat itu ketika sedang berada pada jam istirahat, ya yang seperti kita ketahui, ketika jam istirahat pasti banyak dan ramai dengan siswa yang ingin pergi ke kantin. Dan pada saat itu saya dan teman-teman saya sedang berada di depan kelas dan bersiap untuk ke kantin. Tetapi siswa-siswa lain yang berkumpul di seberang sana sedang terlihat menceritakan saya dan teman-teman saya. Dan ya sayangnya kita tidak mengetahui apa yang mereka ceritakan karena mereka menggunakan bahasa daerah, dan dari situ kita mulai terjadi konflik karena masalah komunikasi yang dimana siswa yang menggunakan bahasa daerah ini selalu saja dan terus-terusan menggunakan bahasa daerahnya, sehingga orang-orang yang ingin mendengarkan tidak bisa mengerti dengan apa yang dia katakan. Padahal di sekolah saya itu sudah ada larangan untuk tidak menggunakan bahasa daerah. Tetapi karena mungkin mereka dengan suku yang ya mendominasi di sekolah, mereka lebih leluasa dan mereka beranggap bisa menggunakan izin menggunakan bahasa daerah sesuka diri mereka sendiri. Dan siswa lain juga terkadang sangat risih ketika mendengar mereka menggunakan bahasa daerah. Dan mereka secara terus-menerus menggunakan bahasa daerah tersebut membuat orang-orang mendengarnya merasa sedang diceritakan oleh mereka yang menggunakan bahasa daerah tersebut. Kemudian saya mencari solusi dengan mencoba bagaimana agar siswa-siswa ini tidak lagi menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah, karena menimbulkan ya masalah-masalah seperti masalah komunikasi yang nantinya diakibatkan ketidakpahaman dan perbedaan bahasa antara satu sama lain. Dan ya solusinya saya hanya memberitahu kepada mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya sebagai bahasa nasional kita, agar mereka tidak menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah. Dan baiknya mereka menerima ajakan itu untuk tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Dan ya masalah-masalah komunikasi yang didasari oleh bahasa daerah dan budaya mereka yang cukup mendominasi di sekolah atau bisa ya disebut mayoritas sudah terselesaikan dengan baik, dan komunikasi itu sudah berjalan dengan mulus. Dan saya Muhammad Rifaldi telah menjawab soal kuis mata kuliah komunikasi antar budaya semampu saya, dan apa yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dan jawaban saya. Semoga teman-teman dan tentunya Kak Bias bisa mengerti apa yang saya bilang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.